Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor. Nih, hari ini kita lagi ada mobil dari Cina yang imut-imut. Ini adalah Wuling REV Long Range tahun 2023. Untuk Wuling REV, jadi di Indonesia itu dikasih beberapa jenis. Ada yang standar range, ada yang long range kayak punya kita, dan ada juga yang light. Perbedaannya itu bukan cuman di kapasitas baterai doang, cuman dia ada beberapa di eksterior yang bakal gue jelasin. Perbedaan antara yang standar dan yang long range itu pertama di lampu strip ini. Ini gue nyalain dulu, tuh. Kalau yang long range dia ada lampunya, untuk yang standar dia nggak ada. Terus di lampu ini juga nih, kalau yang ini 2 piece LED, sedangkan untuk yang standar range itu dia halogen. Untuk lampu sen semua sama-sama di sini dan ngecharge-nya juga dari tengah sini. Si logonya kalau dipencet tuh dia ada charging portnya. Yang long range juga dia spionnya udah bisa diatur secara elektrik. Itu perbedaan dari depannya. Kita lanjut lagi. Buat yang penasaran di Wuling REV ini kap mesinnya masih bisa dibuka atau enggak? Nih, masih bisa tapi isinya bukan mesin. Jadi kita sebut aja kap aja, nggak usah pakai kap mesin. Ini bisa dibuka, itu gunanya untuk ngisi wiper fluid, brake fluid, dan ada beberapa kelistrikan-kelistrikan juga. Untuk posisi motor listriknya, mobil ini ada di bawahnya. Motor listriknya punya daya 30 kWh, itu sama untuk yang long range dan yang standard range. Yang ngebedain itu dia ada di kapasitas si baterainya. Kalau yang long range nih, dia itu 26,7 kWh dan bisa menempuh jarak 300 km. Untuk yang standar itu dia 17,3 kWh, bisa menempuh jarak 200 km. Perbedaannya lumayan sih menurut gua. 100 km itu lumayan banget. Salah satu hal yang keren di mobil ini adalah garis chrome-nya nih. Dia dari depan nyambung ke samping sini terus naik ke spion, kelihatan lebih oke aja menurut gua, kayak mantep aja. Terus untuk ukuran ban dan velgnya dia ring 12 145/70. Angkanya mirip-mirip sama punya motor-motor ya. Jadi emang beneran imut banget. Dan ini tuh cover untuk pengereman mobil ini udah pakai full disc brake. Nah, kalau yang standar range itu dia di belakangnya masih pakai drum brake atau tromol. Dimensinya, dimensinya bisa kita lihat sendiri. Ukurannya hampir menyamai sama lebar tangan gua nih. Mungkin ini bisa dibilang mirip-mirip sama ukuran mobil-mobil golf itu ya, apa? Iya, sama golf cart. Ini ukurannya tuh mirip-mirip segitulah. Di bagian belakangnya masih sama kayak bagian depan, dia ada lampu stripnya gini ya. Tapi untuk yang standar range dia itu bukan lampu, dia cuman kayak garis merah biasa doang. Ada tulisan Wuling dan ada 2 lampu LED nih buat lampu remnya. Perbedaannya lagi nih, kalau untuk yang standar range dia itu bukan LED tapi dia halogen. Masih sama kayak bagian depannya. Di mobil ini juga nggak ada knalpot karena ini adalah mobil listrik. Mobil sekecil ini space bagasinya kayak apa sih? Langsung aja kita lihat posisi tombolnya di bawah tulisan Wulingnya. Kita pencet. Nggak ada power back door atau apa karena pintunya juga udah ringan. Nih, kamu dapat space segini aja. Di dalam sini, karena mobil ini nggak ada ban serep, jadi kamu dapat yang namanya tire repair kit. Ini tuh untuk nambel ban kalau misalnya ban kamu bocor di jalan. Dan udah pasti karena ini listrik, ada chargernya juga tuh, bentuknya kayak pistol, kayak tembakan. Nih gue kasih lihat tuh, kayak hair dryer. Nah, ya kamu dapat space bagasi yang ukurannya segini. Cuman mungkin buat backpack, tas laptop, yang tas golf jangan berharap lah. Tapi kalau misalkan jok baris keduanya dilipat, udah pasti kamu dapat space yang lebih luas. Jadi kalau misalkan kamu mau bawa barang banyak, kamu nggak bisa bawa teman-teman kamu.
Kalau misalkan mau bawa teman-teman kamu nggak bisa bawa barang banyak kecuali ya temennya mau mangkuin barang-barangnya sih. Gitu. Untuk interiornya di mobil ini karena floornya rata jadi kamu dapat legroom yang lumayan nih. Kaki kamu bisa agak-agak kesini lah, bisa ngatur posisi yang biasanya di mobil-mobil lain nggak bisa. Joknya bahannya kulit dan ternyata ini tuh enak banget coy, empuk banget, nggak kayak mobil-mobil murah rasanya. Headrestnya dia fix, gak bisa kamu atur. Terus di mobil ini nggak ada glove box, dia ada tempat buat nyimpen di bagian atas dan ada kayak keranjang ini nih di bagian bawah yang ukurannya kecil. Dashboardnya ada bahan-bahan plastik nih yang si putihnya, karena ini yang long range jadinya kamu dapat si coklat-coklat ini nih yang lumayan soft lah, kayak pemanis aja. Kamu dapat layar dan digital speedometer yang ukurannya itu sama-sama 10,25 inci. Untuk layarnya bisa di touchscreen. Untuk si digital speedometernya kamu pakai tombol yang ada di setir untuk ngelihat volt, range, semuanya. Setirnya juga two spoke, simple banget. Tombol kiri untuk si digital speedometer, tombol kanan untuk next lagu, volume, voice command, dan teman-temannya. Climate control di tengah sini, bisa juga di layarnya. Dan ini nih, yang gua sangka-sangka nggak ada, dia ada driving mode selektornya. Ada 3 mode juga, ada Eco, Normal, dan Sport. Di tengahnya, kamu dapat shifter dial modelnya kayak Range Rover gitu, diputar. Ada 2 tombol untuk buka tutup jendela dan ada electric parking brake. Ada storage-nya juga dan ada auto hold-nya. Untuk yang standar range dia modelnya shifternya sama-sama diputar. Yang ngebedain dia di handbrake-nya. Untuk yang standar dia handbrake itu masih handbrake manual. Untuk cup holder di mobil ini dia ada di sisi paling kiri dan sisi paling kanan, ada di depan kisi-kisi AC. Nih, jadi kalau misalkan kamu naruh cup itu AC-nya agak kehalangan sedikit. Nah, untuk storage tambahan kamu dapat storage yang di samping pintu yang panjangnya itu hampir menyamai si pintunya, jadi gede banget. Kalau misalkan kalian nyetir mobil ini itu tuh nggak perlu sensor sih menurut gua, karena emang bodinya tuh kecil banget kayak cimit-cimit lah. Tapi kalau misalkan kalian perlu, di mobil ini ada kamera belakang dan ada sensor di belakangnya juga. Untuk bagian depannya karena dia hidungnya pesek dan emang kalian begini dikit tuh udah kelihatan semuanya. Dashboardnya juga, pokoknya mobil ini tuh kelihatannya lapang gitu loh. Jadi kayak tampilan di depannya tuh gede banget gitu. Parkir jadi gampang lah, lincah set gitu. Berarti bisa kita bilang walaupun dari luar mobilnya kecil, dalamnya itu cukup lega ya, karena floor, karena pandangan ke depannya, pokoknya dashboardnya juga rendah gitu, jadi kelihatannya luas aja sih, feelingnya jadi lebih luas. Dan yang paling terakhir di mobil ini ada fitur yang paling terkenal dari Wuling. Namanya adalah WIND, W-I-N-D, itu adalah Wuling voice command yang bisa kamu pakai di bahasa Indonesia. Nih gue contohin ya. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela. Tuh. Bisa juga ini nih. Misalkan gue mau nanya tanggal ya. Halo Wuling. Halo. Sekarang tanggal berapa? Hari ini tanggal 28. Dia bisa nanyain tanggal besok, tanggal kemarin. Jadi kamu bisa ngecek ganjil genap tuh kan, misalkan. Tapi mobil listrik kan nggak ada ganjil genapnya kan. Terus selain itu dia bisa next lagu, pause lagu, gedein kecilin volume, gedein kecilin AC, pokoknya dia banyak bisanya. Tampilin aplikasi-aplikasi yang ada di sini itu juga bisa. Radio, kamu mau ganti radio, pokoknya si voice command-nya itu serba bisa. Gue jarang-jarang banget lihat voice command yang bisa ngebuka jendela sih. Oke, abis ngomongin semua yang ada di depan sampai ke voice command-nya tuh, sekarang kita cobain duduk di belakangnya. Oke, jadi cara masuk ke jok belakangnya cuman tinggal tarik tuas yang ada di sini nih. Oke, langsung aja kita pindah. Cara masuknya tarik tuas dan masuk deh di jok belakangnya.
Kalau orang yang duduk di depan kurang lebih seukuran gua dan yang duduk di belakang juga seukuran gua, kamu dapat legroom yang ukurannya kurang lebih sejengkal. Dia flat, nggak ada gundukannya kayak di mobil-mobil rear wheel drive. Untuk headroom kamu juga dapat kurang lebih sejengkal. Posisi duduknya, paha kamu agak naik ini nih, tuh kelihatan kan? Dan agak kayak hampir jongkok gitu loh posisinya. Dan udah, nggak ada apa-apa, cuma ada keranjang untuk nyimpan, nggak ada cup holder di sebelah kiri atau kanan, polos. Nah kalau misalnya kamu mau naruh botol atau cup, bisa naruh di storage yang ada di samping si pintu. Supaya nggak sesek nih, penumpang dapat jendela yang bentuknya kayak jendela-jendela pesawat. Tuh, ini nggak bisa dibuka ya, ngomong-ngomong ini jendela mati. Untuk yang punya anak kecil atau bayi, di bagian belakangnya udah ada isofix di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau misalkan amit-amit terjadi kebakaran atau apa di mobil ini, juga udah disediain sama APAR, alat pemadam kebakaran, di bagian bawah kursi kiri. Seperti biasa, bagian terakhir video kita ngomongin harga mobilnya. Kamu bisa bawa pulang Wuling REV ini di 100 jutaan aja. Tuh, buat kamu yang pengen beli mobil listrik budget 100 jutaan, ini cocok banget buat sekolah, buat kuliah, buat kerja. Nih, pemakaian dalam kota udah menurut gua oke banget sih. Kalau kamu mau lihat-lihat mobilnya dulu, bisa datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau misalkan kamu mau lihat-lihat koleksi mobil kita yang lain, kamu bisa datengin IG kita di bawah sini. Oke. Jadi sampai di sini aja videonya. Saatnya gua mulangin mobilnya dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe, semuanya share ke teman, saudara, orang tua, kakek, nenek, pokoknya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Dadah.